Halo teman-teman, balik lagi bersama gua KP hanya di Makerspace Indonesia. Nah hari ini gue nemuin gue mau bikin sesuatu yang baru lagi nih teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu gue kan ngobrol sama teman gue nih. Dan gue waktu itu kita lagi bincangin tentang, wah gimana sih caranya kita menyebarkan ide, menyebarkan hobi dengan melalui YouTube. Nah teman gue langsung bilang, bro kalau lu mau mulai YouTuber bro, lu perlu yang namanya Stream Deck. Awalnya gue nggak ngerti apa sih itu Stream Deck. Nah ini gue jelasin buat teman-teman yang nggak tahu juga. Kalau teman-teman yang udah tahu mau skip langsung ke prosesnya, gue akan tambahin timestampnya di bawah. Tapi yang disebut Stream Deck itu sebenarnya adalah macro button. Jadi kalau teman-teman punya keyboard nih, nah terus di keyboardnya teman-teman itu biasanya suka ada kan volume up atau volume down atau jadi mute gitu ya. Jadi ada gambar seperti speaker dicoret. Nah itu tuh sebetulnya adalah macro button. Jadi itu adalah sebuah tombol yang sudah diprogram sejak awal dengan fungsi khusus. Sebenarnya kalau teman-teman mau nambahin volume kan teman-teman bisa ke kontrol yang ada di desktop tuh di sebelah kanan bawah terus tambahin volumenya secara manual. Nah tapi karena si keyboard ini udah nambahin function button di situ, jadi teman-teman bisa langsung klik itu dan prosesnya langsung terjadi. Nah itu yang disebut dengan makro. Nah, apa yang disebut dengan Stream Deck? Stream Deck itu adalah sebuah seperti display atau layar dengan tombol-tombol yang isi per tombolnya itu ada makronya, teman-teman. Nah, ini banyak digunakan oleh streamer, terutama streamer ya. Untuk mereka kalau misalnya ingin ganti kamera, misalnya mereka mau kamera depan nih. Terus itu berubah jadi dari kamera samping. Mereka tinggal daripada mereka ambil mouse, terus mereka klik ganti mouse samping, mereka tinggal masukkan program di tombol itu bahwa mereka ingin ganti dari kamera A ke kamera B, tinggal pencet, nanti langsung berganti. Atau ingin display tampilannya berubah dari layar sebelah kanan jadi ke layar sebelah kiri. Biasa kan streamer terutama kalau teman-teman suka seperti Mobile Legends atau apa kan banyak tuh ya. Mereka lagi restream lagi pertandingan, terus mereka main dulu pakai device mereka, terus sudah mulai, mereka cuma satu pencetan langsung ganti streamingnya ke sebelah sana. Nah itulah yang disebut dengan Stream Deck. Karena hal itu gue kemudian lihat, ini boleh juga nih ada Stream Deck nih, walaupun kita kan masih baru dan gue nggak tahu apa gunanya, tapi bolehlah ini kan gue bermimpi untuk jadi banyak gitu nanti kan subscribernya. Gue lihat ternyata harganya itu mahal banget teman-teman. Kayak yang paling murah yang cuma ada 6 tombol aja itu harganya di 1,8 juta rupiah di Tokopedia. Ya kan? Lalu ada yang Stream Deck, sebutnya Stream Deck XL keluaran dari Elgato. Itu dia harganya di 4,8 juta rupiah. Itu gila, harganya mahal sekali teman-teman. Dan dia tuh ada 32 customizable key. Wah ini gue jadi mikir-mikir, bisa nggak ya gue bikin sendiri ini dengan lebih murah? Dan kemudian kemarin kan gue udah contohin ke teman-teman, gue bisa bikin yang digital calendar dengan menggunakan bahan yang sudah tersedia. Nah gue jadi mikir nih, gue kan udah punya tuh digital calendar, dan itu kan sebetulnya seperti komputer kan. Bisa nggak sih gue pakai hal yang sama, sehingga sekarang gue nggak cuma punya digital calendar, tapi gue juga punya digital calendar merangkap sebuah Stream Deck yang seperti Elgato ini. Nah ini gue udah siapin semua alat yang dibutuhkan. Nah ini kira-kira alat yang dibutuhkan. Pertama-tama tentu saja kita perlu desainnya. Nah ini untuk casingnya ini gue udah desain. Jadi ini mirip dengan gue nanti akan kasih linknya untuk video gue mengenai membuat digital calendar. Cuma waktu digital calendar itu kan dia terdiri dari 3 part. Bagian depan, bagian belakang, dan bagian bawah. Nah di sini ini adalah katakanlah ini adalah Mark II-nya, di mana gue langsung nyatuin sehingga desainnya itu sudah mencakup seluruhnya. Lalu berdasarkan pengalaman itu gue juga akan merubah posisinya. Jadi di bagian depan ini akan jadi layar tentu saja. Lalu di bagian samping dengan kakinya itu sudah langsung terhubung di print, dan nanti Raspberry Pi-nya atau komputernya atau otaknya akan ada di sebelah sini. Nah ini gue desain dengan menggunakan komputer dan gue print dengan menggunakan 3D printer. Begini kira-kira cara desain dan printnya. Lalu kemudian
Oh, kemudian bagian depannya, bagian depan nanti yang di cover, ya nanti kan layarnya taruh di sini nih. Nah, ini udah gue desain untuk bisa dibuka, teman-teman. Jadi ini adalah desainnya. Nah, ditambah dengan emblem Makerspace Indonesia tentu saja. Lalu gue kasih magnet. Nah, magnet, teman-teman. Jadi ini udah gue assembly, jadi gue kasih magnet di 4 cornernya. Dan untuk Raspberry Pi-nya udah gue tambahkan untuk skrunya nanti di sebelah sini. Nanti cara memasangkannya mudah sekali karena ini magnet. Jadi setelah layarnya dipasang, gue tinggal pasang seperti ini. Langsung jadi. Oke. Nah, ini gue desain dengan menggunakan CAD software di komputer, lalu gue print dengan menggunakan 3D printer. Nah, kalau teman-teman tadi udah lihat gimana sih cara bikin frame-nya, kemudian gue akan memberitahu apa yang kita perlukan lagi setelahnya. Nah, yang pertama yang seperti ini, yang paling penting tentu saja adalah layar. Nah, di sini gue menggunakan 7 inci layar 7 inci dengan capacitive touching. Nah, ini bisa up to 10 finger. Jadi bisa dipencet-pencet begitu ya. Lalu untuk otaknya, gue akan menggunakan yang disebut dengan Raspberry Pi. Nah, ini. Jadi Raspberry Pi ini adalah single board, apa disebutnya ya, komputer dengan board tunggal. Jadi di mana semua yang dibutuhkan untuk merunning sebuah program itu sudah tersedia di board ini. Nah, di sini gue udah sambungkan dengan USB input. Nah, untuk menjalankannya itu teman-teman cuma memerlukan sebuah micro SD card yang dipasang di sebelah sini. Di mana si micro SD card ini harus dipersiapkan dengan namanya flashing. Nah, jadi gue akan menggunakan komputer untuk menge-flash softwarenya. Nah, caranya itu seperti ini. Nah, untuk flash card-nya yang kita perlu cuman program yang namanya Raspberry Pi Imager. Teman-teman bisa dapat dari websitenya Raspberry Pi. Lalu teman-teman pilih Raspberry Pi yang teman-teman punya. Lalu pilih untuk di operating system, pilih Ubuntu, adanya di sini. Nah, ini pilih aja yang paling atas. Jadi itu yang paling terbaru gitu ya. Lalu pilih storage device-nya atau SD card-nya teman-teman. Nah, untuk bagian ini teman-teman harus ingat adalah kalau teman-teman sampai salah pilih, dia akan memformat ulang storage yang teman-teman pilih. Jadi kalau bisa jangan sampai salah gitu ya. Pilih SD card yang teman-teman udah masukkan. Nah, ini teman-teman cuma bisa tunggu. Jadi ini akan gue fast forward. Lalu gue akan lanjutin lagi waktu nanti kalau sudah berhasil di flash. Nah, kalau sudah berhasil di flash, teman-teman bisa langsung masukin ke Raspberry Pi, lalu langsung dimulai aja Ubuntu-nya, langsung di startup gitu ya. Nah, Ubuntu ini waktu pertama kali teman-teman mulai ini harus di sistem configure dulu. Pilih bahasanya, nanti ada pilih name-nya, jadi mau dinamain apa, lalu teman-teman juga bisa memasukkan password yang teman-teman mau. Nah, ini gue akan kasih Makerspace aja di sini supaya gampang diingat gitu. Nah, untuk ini teman-teman harus ingat itu ada 2 pilihan, require password to login atau login automatically. Jadi bisa kalau misalnya teman-teman gak mau masukin password setiap kali teman-teman mau login, ya bisa pilih yang atas gitu ya, login automatically. Seperti yang gue pilih sekarang. Lalu tinggal continue. Nanti akan ada configuring keyboard dan configuring macam-macam. Ini teman-teman ikutin aja, ini nggak terlalu sulit. Nah, ini gua akan fast forward aja bagian sini.
Nah, kalau sudah berhasil masuk seperti ini, sebenarnya kita bisa langsung ke Firefox web browser yang sudah terinstall. Tapi sebelum itu gue pengen melakukan update dan upgrade. Ini memang standar ya kalau teman-teman baru install Linux. Biasanya kita harus lihat ada nggak sih update-update terbaru. Caranya dengan membuka terminal, lalu langsung klik aja sudo apt update. Nah, di sini teman-teman akan ditanya untuk masukkan password. Ini adalah masukkan password yang sama dengan yang kita masukkan tadi. Jadi dalam hal ini gue masukin makerspace tadi, lalu gue enter. Nah, hasilnya dia akan melakukan update. Jadi update ini dia akan mencari apa sih kira-kira yang bisa di-upgrade package-package yang ada di dalam Linuxnya itu sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman cuman update aja, dia belum menginstal belum install apa-apa. Ini cuma mencari dulu. Nah, apa aja sih nanti yang bisa di-upgrade gitu ya. Nanti dia akan melakukan listnya. Nah, waktu nanti listnya sudah ada, baru nanti kita bisa menentukan apakah kita mau mengupgrade atau enggak. Nah, seperti ini ada 259 package can be upgraded tulisannya. Artinya memang banyak yang bisa di-upgrade. Jadi kita langsung upgrade aja. Caranya sama, sudo apt lalu upgrade, lalu enter. Nah, karena sebelumnya sudah memasukkan password, sekarang tidak perlu password lagi. Nah, ini akan makan waktu cukup lama, jadi gue akan langsung skip aja sampai semuanya selesai. Nah, ini akhirnya sudah selesai teman-teman. Ini makan waktunya memang cukup lama sekali ya. Nah, ini kalau misalnya udah selesai seperti ini, langsung aja buka browsernya. Lalu pertama-tama yang kita akan setting itu yang digital calendar. Nah, untuk digital calendar ini kita pakai yang namanya Darkboard, sama persis. Ini ada welcome to Mozilla, ini silang aja, nggak penting. Lalu masuk ke Darkboard, langsung search aja di barnya ini DAK board. Coba dilihat dulu DAK board. Ya, seperti ini. Lalu langsung diklik bagian sini, lalu harusnya ada langsung bisa sign in. Nah, login seperti itu. Oke, langsung masukkan username and password teman-teman yang mungkin udah kalau misalnya ini baru pertama kali, teman-teman bisa langsung buat. Kalau misalnya dulu sebelumnya sudah ikut video tutorial saya mengenai digital calendar, bisa langsung memasukkan aja. Lalu masuk ke predefine, lalu show seperti ini. Coba yang teman-teman bisa lihat, kalau misalnya langsung dari website itu dia harus di zoom out dulu. Ini harus bisa diatur sesuai dengan komputernya teman-teman. Jadi ini layarnya beda-beda akan berbeda. Lalu tinggal diklik full screen, maka dia akan langsung ke full screen. Oke, karena digital calendar udah berjalan, kita langsung saja ke bagian companion. Di bagian companion cukup search di Google-nya, companionnya itu namanya Bitfocus Companion. Nah, seperti ini. Lalu langsung klik aja yang download. Untuk Bitfocus Companion ini sendiri, teman-teman memang perlu melakukan sign in atau sign up kalau teman-teman belum punya. Jadi karena ini gue udah punya, gue akan langsung aja login menggunakan email yang gue udah pakai. Lalu kita langsung skip aja ke bagian download. Nah, kalau teman-teman udah berhasil masuk, langsung aja ke bagian download sebelah kiri. Ini jangan klik kayak gini. Nah, dia ada di bagian pilihannya, pilih yang stable. Lalu kalau teman-teman pakai Raspberry Pi, pilih yang paling atas. Maka dia akan mendownload yang diperlukan. Ya, karena Raspberry Pi itu Linux ARM64. Kalau sudah selesai, langsung diekstrak saja. Nah, di bagian di dalam ekstrak ini, di dalam folder ekstrak ini, kalau teman-teman masuk, oh ini masih extracting teman-teman, sorry.
Nah, ini kalau misalnya tunggu sedikit setelah ekstraknya ini selesai, ini teman-teman bisa langsung masuk ke foldernya. Tunggu sebentar, ya hampir selesai. Oke, udah selesai extracted. Langsung masuk ke foldernya, ada folder lagi. Lalu kita cari yang namanya Companion Launcher nih, ada di tengah ini. Companion Launcher, tinggal double klik aja di situ. Nah, dia akan muncul GUI seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung pilih wireless. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan ini untuk mengkontrol komputer lain, pilih yang wireless IP-nya teman-teman. Lalu launch GUI, yaitu Graphic User Interface. Nah, dia akan munculnya di web browsernya pilihan teman-teman. Nah, di sini saya pakai Mozilla. Kalau udah langsung next saja, enable. Ini biarin default aja ya. Nah, kalau teman-teman punya Stream Deck, Companion ini disebut Companion karena dia gunanya sebenarnya untuk mendampingi Stream Deck. Tapi dalam hal ini kita ingin mengganti Stream Deck, jadi nggak perlu, langsung next saja. Nggak penting, apply. Oke, congratulations katanya, tekan finish. Nah, di sini gue akan coba dua jenis software yang akan kita kontrol dengan menggunakan Raspberry Pi. Yang pertama itu VLS, yaitu adalah video. Kalau teman-teman punya video player gitu ya. Nah, VLC video player. Jadi yang perlu kita masukkan di sini tinggal kita cari aja langsung kan C, tapi VLC. VLC, typo sedikit nggak apa-apa. Ini keyboardnya ini agak mengganggu ini teman-teman ya. Jadi kita turunkan gimana? Oh, di sini. Nah, turun. Nah, ini adalah langsung ada makro yang sudah tersedia. Jadi ini adalah preset makro yang dibuat oleh seseorang di internet gitu ya, open source. Nah, dimana kita tinggal edit aja, jadi nggak harus susah. Nah, untuk target hostnya ini, kalau teman-teman komputernya yang sama, itu bisa pakai 127.0.0.1 tadi. Tapi kalau kita mau kontrol komputer lain, kita harus masukkan IP address dari komputer tersebut. Nah, ini sudah di komputernya, VLC dibuka, langsung tools, ke preference, lalu di reset. Kita reset preference-nya ya teman-teman ya. Nah, kenapa seperti ini? Supaya kalau ada preference settingan lain yang teman-teman udah ubah sebelumnya bisa ke reset. Lalu waktu kita mulai pertama, kalau udah di reset dia akan muncul lagi seperti ini. Ya, ini bebas aja sih, nggak terlalu ngefek. Lalu kita masuk preference lagi, lalu kita buka all di bawah. Nah, ada di bawah sini. All, lalu kita masuk ke main interface, kita klik yang dari web. Maksudnya adalah kita supaya bisa mengontrol ini melalui web, masuk ke LUA, lalu masukkan password di sini. Lalu kita save. Nah, kalau itu sudah berhasil seharusnya teman-teman ya. Di passwordnya itu kita masukkan LUA seperti ini. Kita masukkan resolution increase, lalu numbernya seperti ini, masukkan 10, lalu dia akan mencoba connect. Nah, tapi tidak berhasil connect. Kemungkinan ini karena VLC-nya gue tutup. Nah, ini kalau VLC-nya gue udah buka, dia akan terkoneksi seperti ini. Oke. Lalu yang kedua yang mau gue kasih tahu adalah OBS. OBS itu adalah Open Source Broadcasting Software. Itu adalah software yang gue pakai untuk merekam semua ini seperti sekarang. Caranya mudah, langsung klik OBS. Ini mengganggu, kita buang. Lalu klik OBS Studio yang sudah ready. Nah, untuk OBS sama seperti sebelumnya, kita masukkan host server IP address yang kita punya, komputer yang ingin kita kontrol. Lalu kita harus langsung balik lagi ke OBS software. Nah, ini gue udah coba record. Nah, kita ke tools, lalu ke web socket server setting. Kita cukup klik aja enable web socket server seperti dari web. Lalu di enable authentication-nya teman-teman bisa masukkan, bisa diklik, bisa juga nggak usah seperti ini, lalu apply. Itu gunanya mau ada password atau enggak sih? Karena kalau gue udah yakin di rumah, jadi gue nggak perlu pakai password. Nah, begitu gue balik lagi ke sini, udah langsung centang hijau. Nah, selanjutnya yang kita perlu adalah klik di button sini. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil masukin VLC dan OBS, dia akan ada disebut dengan preset button. Dan untuk VLC tinggal di drag and drop. Nah, presetnya ini ada 3. Yang pertama itu adalah play, pause, stop. Lalu yang selanjutnya loop, itu gue nggak terlalu perlu. Gue akan langsung masukkan yang full screen. Nah, ini akan membuat video VLC-nya itu kalau misalnya dalam Windows, dia akan berubah menjadi full screen. Lalu untuk yang OBS,
Ada banyak teman-teman bisa cari-cari di sini, cuman yang pertama yang gua akan coba sekarang cuma akan recording aja. Jadi ini kalau gua klik, dia akan record, lalu recording time-nya. Nah, yang ini tuh cuma menunjukkan aja berapa lama sih kita sudah merecord. Jadi gua nggak harus selalu lihat OBS software gua bisa tinggal lihat Raspberry Pi-nya. Ini teman-teman bisa coba langsung di web interface. Lalu di sini teman-teman bisa ukur berapa banyak kolom dan berapa banyak baris atau row. Jadi kalau misalnya teman-teman atas bawah gini, dia akan berubah. Bisa teman-teman lihat di atas. Nah, kayak gini. Lalu di bagian bawahnya row-nya juga bisa kita ganti. Seperti itu. Tapi ini kita kasih 7 sama 3 aja. Ini kayaknya udah settingan paling oke sih buat layar ini. Lalu udah ditutup. Lalu kita bisa, kita lihat apa ini. Ada hide configure. Nah, jangan nih kalau teman-teman klik nanti configure buttonnya hilang. Lalu tinggal di full screen aja seperti ini. Sip, udah bisa. Oke, nah teman-teman sekarang udah tahu caranya gimana cara untuk menjalankan Ubuntu. Jadi Ubuntu ini emang desktop karena gue menggunakan Raspberry Pi 5. Ini menggunakan seri terbaru Raspberry Pi, di mana dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan fungsi satu desktop gitu ya. Lalu kemudian karena hal itu juga panas dia itu lebih tinggi daripada desain-desain Raspberry Pi sebelumnya. Karena itu kita memerlukan fan. Nah ini untuk tutupnya ini gue desain sendiri dan gue potong untuk menggunakan laser cutter. Dan ini sebenarnya cuma akrilik aja, cuman gue nggak buka karena lebih cakep kayak gini gitu ya. Nah ini gue potong menggunakan laser cutter, gue samain dimensinya, dan gue akan menggunakan pin-pin kaki ini untuk menempelkan dari sebelah sini ke sini gitu ya. Nah ke sini, seperti ini. Oke, yang lain dari itu gue akan memerlukan ya nuts and bolts seperti ini. Itu biasa lah teman-teman ya. Oke, karena kita udah tahu semua yang kita perlukan, mari kita langsung aja ke desainnya. Nah, untuk proses merakitnya itu sendiri mudah saja. Pertama kita akan mulai dengan menempelkan Raspberry Pi-nya di sebelah sini. Nah, ini udah gue desain khusus sehingga dia akan langsung pas seperti ini. Seperti itu, lalu kita akan pasang dengan menggunakan pin-pinnya. Ini. Nah, kalau sudah selesai dipasangkan pinnya seperti ini, kita akan pasang kipasnya. Nah, untuk kipasnya sendiri di bagian ini itu harus dipasangkan ke, terlihat atau enggak, ke sini teman-teman. Nah, ini agak sulit, maka kita membutuhkan bantuan seperti ini. Dipasangkan, jangan lupa dilihat bagian mana yang seharusnya di atas, lalu tidak terlihat ya. Kita bisa terlihat atau enggak? Nah, seperti ini. Lalu tinggal ditekan masuk seperti itu. Ya, bisa terlihat, mudah-mudahan terlihat ya. Nah, kalau sudah masuk, pastikan kuat terpasang, lalu kita akan pasang di bagian atas dengan menggunakan ini.
seperti ini. Nah, sudah selesai. Sudah kuat terpasang. Lalu selanjutnya kita akan pasang layarnya, teman-teman. Selanjutnya kita akan pasang layar. Layarnya itu sebelah sini. Dia cuma seperti ini saja. Oh, jangan lupa, saya lupa ada bagian atas. Nah, ini agak terbalik dia seperti ini. Oke, sudah selesai bagian depan. Tinggal bagian belakang kita akan sambungkan koneksinya seperti sebelumnya. Kita memerlukan, di sini kita perlu HDMI. Kita sambungkan ke Raspberry Pi-nya bagian belakang. Sekali lagi seharusnya kalau misalnya ada teman-teman punya kabel yang lebih pendek, lebih bagus ya, karena ini emang agak panjang sekali gitu ya. Lalu yang kedua kita sambungkan di USB-C. Awkward sekali posisinya teman-teman. Oke. Ke sebelah sini. Seperti ini. Nah, sudah hampir selesai, tinggal final touch. Kita akan tutup dengan menggunakan Makerspace Indonesia. Selesai teman-teman. Wah. Kabelnya masih di mana-mana, tapi sekali lagi nanti kita bisa perbaiki. Seperti yang sebelumnya saya buat, belakangnya ini saya biarkan terbuka. Karena belakang ini lumayan panas dan saya cukup yakin bahwa anak saya nggak bisa sentuh karena kan saya ketaruh di meja kerja. Bagian ini pun sama, bagian sini akan cukup panas tapi di bagian atasnya akan ada fan. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan tinggal menyambungkan ini ke listrik. Nah, ini bagian belakangnya, jadi kita akan sambungkan melalui USB-C di bagian sini. Oke, sudah menyala. Sudah menyala Ubuntu. Teman-teman harusnya sudah tahu ya gimana cara melakukan settingnya, karena sebelumnya sudah saya beri contoh. Nah, di sini teman-teman gue udah di meja kerja lagi. Nah, seperti yang gue bilang, di sini gue udah set. Nah, ini sekarang lagi di set lagi di kalendernya. Nah, ini udah set di companion tadi. Nah, ini kita bisa langsung aja di full screen. Nah, di sini yang seperti yang gue udah setting tadi itu ada VLC player dan OBS record. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau teman-teman mau lihat di sini statusnya, di sini dua-duanya error kan di sini ya. Mana bisa lihat. Nah, di sini kan dua-dua statusnya error. Kenapa sih itu? Karena gue belum buka di komputernya. Jadi kalau kita langsung buka seperti ini, nah dia statusnya akan langsung berubah menjadi green seperti itu.
OBS-nya juga sama. Nah, ini gue akan buka OBS-nya di sini. Maka begitu OBS-nya di komputer utama menyala, tunggu sebentar. Nah, ini di sini dia kan langsung hijau. Kenapa? Karena OBS-nya sudah menyala di sini. Nah, ini kalau udah seperti ini bisa langsung aja masuk ke ini tidak perlu langsung Oke, langsung masuk seperti itu. Langsung jadi seperti tombol-tombol saja gitu ya teman-teman ya. Nah, ini gue tinggal, kalau misalnya gue mau merekam di sini, gue tinggal pencet dengan sini record. Nah, dia langsung mulai merekam seperti itu. Kalau gue mau stop, gue tinggal klik lagi di sini dan selesai. Jadi gue bisa menggunakan ini untuk mengontrol ini. Lalu yang atas tadi adalah VLC. Nah, di sini gue udah mau pasang salah satu video. Ini video dari YouTube gue yang lain, gue udah pasang di VLC. Nah, di VLC sendiri kita punya play, pause, stop, and full screen. Jadi kita bisa kontrol dari sini teman-teman. See, full screen, keluar dari full screen, masuk ke full screen. Sekarang gue akan play, stop, gue bisa masuk, play lagi, keluar dari full screen. Semua gue atur dari sini. Nah, mantap. Nah, kalau udah misalnya teman-teman seperti ini, kita mau balik, nah kita tinggal ke dartboard sini. Maka ini kan kembali menjadi digital calendar.